fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam momentum juga yang insya Allah mulia. Sudah kita melaksanakan salat subuh dalam agenda juga yang mulia, yaitu menuntut ilmu, gitu ya. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali ke sini. Ya, saya beberapa kali ke sini karena memang rumah caket di dekat Jalan Ahmad Yani, Jalan Tekstil. Jadi rumah dekat dari sini. Dari lahir juga memang pas di daerah dia, biasanya sudah. Jadi sudah tidak aneh lagi, sudah tidak asing lagi lah kadieu tas apa gitu ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat, pada pagi hari ini tema yang mau diangkat kelihatannya agak berat gitu, membangun kembali peradaban Islam, tapi sebetulnya nggak berat gitu ya. Ini PR kita semua. Nah, kita mulai dengan sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kaum muhajirin baru saja hijrah, baru saja meninggalkan tanah airnya ke Madinah. Ya otomatis yang namanya hijrah itu tidak bawa banyak barang, secukupnya aja, bawa baju secukupnya, bawa makanan secukupnya. Yang namanya rumah, yang namanya harta benda, bahkan keluarga ditinggal di Mekah. Sampai di Madinah nggak punya apa-apa. Itu kaum muhajirin ya, yang jumlahnya kira-kira antara 70-an orang. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Nah, kebayang kalau kita di sini kedatangan 70 orang dari kota lain dan mau tinggal di sini, nggak bawa barang apa-apa mereka, tidak bawa harta, tidak bawa apa-apa. Nah, maka program Rasulullah yang pertama ketika sehabis hijrah itu apa? Di antara orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Dalam hal ini orang ansor diminta untuk menanggung, membantu kehidupan si muhajirin ini. Diberi tempat tinggal, diberi makan, sampai muhajirin ini bisa mandi. Dan salah satu kisah yang menarik adalah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, dikisahkan saat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang yang kaya di Madinah, paling kaya di Madinah, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Karena Abdurrahman bin Auf di Mekkahnya juga orang kaya, pedagang kaya, terhormat, maka oleh Rasulullah dipersaudarakannya dengan orang terkaya juga di Madinah. Nah, semangat persaudaraan yang ditunjukkan di sini luar biasa, bisa menjadi contoh bagi kita. Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, silahkan, saya ini orang terkaya di Madinah, saya akan bagi dua harta saya, setengah buat kamu. Nah, yang kedua rada sensitif nih, saya juga punya dua istri, mangga saya tahu kamu kesini nggak bawa istri, bujangan deui ka dieu, pilih mana di antara dua yang paling kamu sukai, nanti saya ceraikan, habis itu silahkan kamu nikahi. Saking persaudaraan Islamnya sebegitu rupa. Tapi kira-kira apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf jelas butuh. Tempat tinggal sudah diberi, harta nggak ada, ditawarkan setengahnya. Bahkan istri pun silahkan ditawarkan. Kira-kira jawaban Abdurrahman bin Auf seperti apa? Nah, beda mungkin dengan jawaban kita mungkin ya. Kalau kita kemarin ada video yang viral kasus penerima bansos orang kaya ya. Sudah pada lihat ya. Terus bumina gedong, mobilna seueur, masih menerima bansos, mau dipasangin stiker
Penerima bansos alimen ndak izin. Ketika Bapak ditarik aja ya, nggak bisa dong, saya sudah terdaftar, itu mah rezeki. Kamu iri sama saya. Menurut saya ini luar biasa ya. Nah, Abdurrahman bin Auf mah terbalik. Terima kasih banyak atas tawarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kamu. Saya tidak perlu itu. Cukup. Nah, nanti kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aja kemana pasar. Tunjukkannya abdi pasar paling mana. Biar saya mulai lagi dari nol. Luar biasa ya. Padahal udah tinggal terima setengah harta orang kaya itu. Berarti miliaran lah kalau kita sekarang ya. Tapi kata Abdurrahman, nuhun, cekap. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta kamu. Cukup tunjukkan kemana saya pasar, saya mau dagang. Karena Abdurrahman bin Auf pedagang. Ya, di satu sisi pelajaran yang berharga di sini adalah nih, Abdurrahman bin Auf menunjukkan harga diri seorang muslim. Kan orang muslim nggak boleh meminta-minta. Sebetulnya di sini Abdurrahman bin Auf boleh mengambil itu karena memang butuh, tapi juga dalam hal ini tidak mentang-mentang, tidak aji mumpung. Jadi kita bisa contoh kepribadian Abdurrahman bin Auf yang menjaga harga dirinya, menghormati saudaranya, dan dia lebih baik memulai dari nol, pergi ke pasar, ngampar, Bukalapak. Tapi ada pelajaran yang lebih menarik lagi dari sini sebetulnya. Memang orang-orang Mekah itu pedagang. Jadi beda dengan orang-orang Madinah. Kalau orang Madinah kebanyakan bertani karena tanahnya subur. Tapi orang Mekah mah tanahnya tidak subur. Jadi mereka akhirnya mata pencariannya dari berdagang. Dan perdagangannya bukan perdagangan lokal, udah perdagangan internasional. Karena mereka dagang sampai ke Yaman. Dagang kemudian sampai ke Syam. Jadi ini udah jalur perdagangan internasional. Jadi orang Makkah udah biasa di jalur perdagangan internasional. Udah biasa ketemu orang Romawi, udah biasa ketemu orang Yaman, orang Afrika, orang seluruh dunia udah biasa dagang itu. Makanya dalam waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf sudah kembali lagi jadi saudagar kaya. Bahkan kayanya itu kalau dalam riwayat dikisahkan, walaupun disedekahkan terus menerus, nggak habis-habis sih harta itu. Sampai sempat khawatir Abdurrahman bin Auf teh, jangan-jangan ku Allah teh ini pahala saya sudah dibereskan di dunia ya teh. Jangan-jangan nanti di akhirat malah nggak kebagian gitu. Khawatir. Jadi orang beriman begitunya, kekayaan nggak berhenti-berhenti malah jadi khawatir. Jangan-jangan. Nah, tapi yang lebih penting lagi apa? Abdurrahman bin Auf datang ke pasar. Pasar di Madinah itu dikuasai orang Yahudi. Jadi tadi orang Madinah mah bukan pedagang, mereka petani. Makanya perdagangan, keuangan dikuasai orang Yahudi. Jadi bayangkan Abdurrahman bin Auf nggak bawa apa-apa, berani datang ke pasar yang dikuasai orang Yahudi dan dengan pasti perlahan-lahan mengalahkan orang Yahudi dalam ekonomi. Jadi umat Islam yang saat itu dari Muhajirin termasuk Utsman bin Affan itu bisa menguasai ekonomi, membalik ekonomi yang tadinya dikuasai oleh orang Yahudi jadi oleh orang Muslim. Nah ini yang saya bilang judulnya ini membangun kembali peradaban. Jadi umat Islam itu kudu pinter dagang, kudu baleunghar. Atau minimal harus ada yang pinter dagang, yang menguasai ekonomi. Jangan seperti sekarang. Ekonomi Indonesia dikuasai 9 naga. 9 naga teh apakah orang Muslim? Sanes. Kebanyakannya bukan ya. Jadi hari ini orang Muslim di Indonesia mayoritas, tapi yang menguasai ekonomi orang lain. Persis kayak orang di Madinah. Ini harus ada yang jadi Abdurrahman bin Auf, harus ada yang jadi Utsman bin Affan yang menaklukkan ekonomi dan menjadi penguasa ekonomi. Ada cerita gimana Utsman bin Affan bisa mengalahkan kelicikan orang Yahudi. Jadi Madinah itu sering ditimpa musibah kekeringan, gak ada air. Tapi ada satu sumur di Madinah yang airnya gak pernah habis dan itu milik orang Yahudi.
Nah, karena dia punya sumur ini, dia jadi kaya raya. Karena setiap kali pacelkik, semua orang Madinah beli air ke dia. Kata Rasulullah teh, sahabat, sok yang bisa beli sumur itu dan mewakafkannya untuk orang muslim, surga, kata Rasulullah. Wah, dimotivasi begini langsung Utsman bin Affan menawar. Mau dijual nggak itu sumur? Saya beli. Dan jawaban awal orang Yahudi ini menolak. Moal atuh, ini kekayaan saya, ini aset saya. Kalau saya jual sekarang saya dapat uang, tapi tahun depan udah hilang uang saya. Moal dijual sampai ke iraha oge. Tapi Utsman bin Affan, nah di sini orang Yahudi itu licik, tapi Utsman bin Affan lebih cerdik. Jadi dia nawarkan kepada orang Yahudi ini, gimana kalau saya beli setengah aja deh sumurnya? Maksudnya setengah, cina ini ide aneh ini. Di peserna setengah. Gini, satu hari saya pakai sumur itu, besoknya kamu yang pakai, gitu aja terus giliran. Gimana? Jadi kamu tetap memiliki sumur itu. Wah, ini ide menarik, cina. Tawaran menarik. Kalau gitu mah berarti saya masih tetap punya sumur ini, saya tetap bisa jualan. Deal, gitu kata orang Yahudi teh. Sok, beli. Nah, yang tidak diperhitungkan oleh orang Yahudi ini adalah bahwa Utsman bin Affan niatnya mau mewakafkan kepada umat Islam. Jadi dia setelah dibeli langsung mengumumkan, "Hei umat Islam, sok saya giliran saya hari ini. Kalau perlu air gratis silahkan ambil di hari itu." Jadi akhirnya umat Islam berbondong-bondong ngambil airnya di hari giliran Utsman bin Affan. Pas giliran Yahudi tak aya nu meser. Wah, dia mulai tuh lihat orang Yahudi licik, tapi orang Muslim lebih cerdik. Nah, akhirnya rugi bandar aya kieu masuk pasar kabeh we cenah. Akhirnya dibeli semua oleh Utsman bin Affan, diwakafkan. Sampai hari ini sumurnya masih ada di Madinah. Jadi para ulama mengatakan tuh pahala wakafnya Utsman bin Affan nepi ka ayeuna masih mengalir. Karena sumurnya masih ada sampai sekarang, masih digunakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana umat Islam itu datang untuk menjadi pemimpin, penguasa peradaban. Ini contoh ekonomi tadi ya. Kalau di dalam Al-Quran dikisahkan, ya salah satu ayat yang udah cukup jelas yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa agama yang benar supaya agama ini dimenangkannya di atas semua agama lain. Jadi Allah ingin agama Islam unggul di atas semua agama lain. Dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik. Aku utus untuk menjadi pemimpin di tengah umat manusia yang lain. Karena kalian beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Rahmatan lil alamin. Wah, pabalatak intinya ayat-ayat dalam Al-Quran yang intinya jelas bahwa Allah ingin umat Islam itu jadi pemimpin umat manusia, lalu memimpin peradaban dan membawa rahmat bagi semesta alam. Nah, di dalam Al-Quran nggak sedikit contohnya yang menggambarkan bagaimana kalau umat Islam berkuasa itu peradabannya tinggi. Contohnya Nabi siapa yang peradabannya tinggi? Nabi Sulaiman ya. Nanti Bapak Ibu silahkan baca di surat An-Naml, itu banyak sekali gambaran bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman teknologinya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin umat Islam seperti ini. Mulai dari bagian awal dikisahkan, ini kita baca ya karena memang banyak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi Nabi Sulaiman dengan pasukannya sedang baris mau lewat sarang semut gitu ya. Makanya disebut surat An-Naml yang artinya semut. Tapi tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar suara bahasa semut. Beliau mendengar raja semut atau ratu kalau semut ya. Ratu semutnya berkata, "Wahai para semut, segera masuk ke dalam sarang kalian.
Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman mendengar. Allah mengajari Nabi Sulaiman bahasa semut. Jadi ngartos semut nuju ngobrol nuju ngagosip teh. Dan bagaimana respon dari Nabi Sulaiman? Oleh Allah diberi ilmu, diajari ilmu yang luar biasa ini. Nah, bukan sombong, bukan tepuk dada. Kalau orang tidak punya iman bisa saheula atuh, urang gitu ya. Tetapi di sini Nabi Sulaiman dikisahkan fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum. Dia kaget, saya bisa ngerti bahasa semut. Kemudian beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku supaya aku bisa bersyukur kepadamu dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan supaya aku beramal soleh dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi malah merendah hati bersyukur kepada Allah. Ya Allah ajari aku supaya lebih pandai bersyukur. Supaya aku tambah beramal soleh. Nah gitu orang muslim, orang beriman mah ketika oleh Allah diberi nikmat ilmu, kemampuan, kekuatan. Bala tentara Nabi Sulaiman bukan cuma manusia. Kalau hari ini di seluruh dunia yang namanya negara punya tentara pasti manusia ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman gimana? Ada jin, ada burung. Wah, jadi kalau lagi apa istilahnya kalau tentara itu pagi-pagi baris sedang inspeksi gitu ya. Apel. Nah, ini dikisahkan di sini suatu ketika Nabi Sulaiman sedang apel menginspeksi pasukan, dia nggak melihat burung hudhud. Jin ma'aya ifrit. Nah, hudhud iya ke mana? Nah, itu ayah, awas. Dan Nabi Sulaiman tegas, disiplin. Kalau dia tidak punya alasan yang kuat, kenapa nggak hadir di jam apel ini, saya sembelih. Gitu. Gak lama kemudian datanglah hudhud dikisahkan di sini dan melaporkan, lapor baginda, punten telatnya saya tadi sedang kontrol, sedang apa istilahnya kalau militer? Patroli. Saya patroli jauh pisan ternyata ada sebuah kerajaan di sana. Kerajaan yang besar sekali dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Balkis. Tapi kerajaan ini masih menyembah matahari. Ya akhirnya Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman seorang muslim dan harus berdakwah, orang muslim itu, Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Balkis dengan, nih surat kirimkan ke Ratu Balkis. Dan isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, ini Sulaiman, ayo masuk Islam. Kalau enggak saya perangi. Nah gitulah. Bahasanya to the point, langsung dakwah. Dan suratnya dibawa oleh burung, kebayang ya. Kalau biasanya surat dibawa oleh kurir, tok tok tok. Saya utusan dari, ya mas suratnya burung, langsung masuk ke jendela, langsung ditaruh di meja Ratu Balkis, plek. Nah ya surat. Tapi tentu surat dari raja beda dengan surat kita ya. Di situ ada emas, menurut stempel emas apa, jadi kelihatan bahwa itu memang dari kerajaan. Nah jadi Nabi Sulaiman berdakwah. Ini juga harus jadi spirit kita nih, dakwah ya. Setiap ada kesempatan dakwah, dakwah. Di sini dikisahkan Ratu Balkis itu juga ratu yang bijaksana. Jadi dia ketika menerima surat ini nggak langsung ngambil keputusan, dikumpulkanlah para penasehat. Sok gimana pandangan kamu sekalian? Sebaiknya apa yang kita lakukan dengan surat ini? Ajakan untuk berislam dan kalau enggak akan diperangi katanya. Kata para penasehatnya, kita ini negara besar, pasukan kita kuat, guys perang we gitu, kata para penasehat. Baik, terima kasih atas masukannya gitu kira-kira kata Ratu Balkis, tapi saya punya pendapat lain. Saya akan uji dulu ini Sulaiman ini niatnya apa? Benar niat dakwah atau niatnya teh materi? Saya akan bawa rombongan yang bawa hadiah yang luar biasa banyak dan mewah. Jadi akhirnya Ratu Balkis mengutus utusan yang membawa barang-barang mewah untuk dipersembahkan kepada Raja Sulaiman. Mungkin kalau kita sekarang apa ini barang mewah nanti? Mobil mewah, pesawat sebenarnya. Kemarin Donald Trump baru dikasih pesawat sama Raja Qatar itu. Dikasihnya pesawat gitu kalau emas.
Tapi Nabi Sulaiman ketika didatangi, kamu mau nyoba nyogok saya? Apa yang diberikan Allah kepada saya jauh lebih bagus, lebih mewah dari ini semua. Pulang. Kalau kamu tetap tidak beriman, saya akan serang kamu dengan bala tentara yang tidak akan pernah kamu bisa kalahkan. Ya iya, ada tentaranya, ayah jin, ayah burung, segala rupa. Akhirnya Ratu Balkis kan memutuskan, baik saya akan berkunjung. Dan ketika berkunjung, itu sebelum berkunjung, Nabi Sulaiman sempat mau membuat kejutan kepada Ratu Balkis ini. Dia mengumpulkan penasehatnya. Beda tadi kalau Ratu Balkis penasehatnya manusia semua. Kalau ini Nabi Sulaiman di sini dikisahkan penasehatnya ada juga jin ifrit. Kata Nabi Sulaiman, ini Ratu Balkis lagi menuju ke sini. Saya ingin singgasana kursinya itu, kursi kerajaannya, kursi singgasananya Ratu Balkis itu ada di sini sekarang juga. Wush, permintaan apa ini? Hari ini aja nggak ada, ya kan? Abdi hoyong eta mobil anu di Garut, cing ayeuna aya di dia. Nggak ada hari. Dan yang pertama ngacung adalah jin ifrit. Nanti silahkan dibaca ya di surat An-Naml ya. Iya, saya tidak ngarang, semuanya ada di Al-Quran. Jadi pasti sahih kalau Al-Quran. Yang pertama ngacung adalah jin ifrit. Saya Baginda siap. Singgasana Ratu Balkis akan ada di sini sebelum Baginda dari duduk ke berdiri beres, tos aya di dia. Wush, keprok meureun. Hebat ya jin ifrit. Nah, tapi yang lebih mengejutkan, Al-Quran menyebutkan kemudian seorang yang mempunyai ilmu mengajukan proposal yang jauh lebih hebat. Saya Baginda, singgasana Ratu Bilqis akan sampai di sini sebelum Baginda selesai berkedip, tak akan beres. Berkedip tos aya di dia. Dan betul, akhirnya kan kalau ini tendernya dimenangkan oleh orang yang beriman tadi. Sok kamu sekarang bawa ke sini. Sebelum berkedip tos aya langsung. Kira-kira Nabi Sulaiman gimana kalau melihat kehebatan kerajaannya saat itu dengan bisa mendatangkan singgasana kerajaan lain dalam tempo singkat? Mungkin kalau orang yang tidak beriman akan menepuk dada. Saha heula atuh ya kerajaan urang. Tapi Nabi Sulaiman kembali ditunjukkan di sini berdoa kepada Allah. Doanya mirip dengan yang tadi ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kata Nabi Sulaiman, ini ujian dari Tuhanku, apakah aku bersyukur atau ingkar. Nah, jadi sangat menyadari Nabi Sulaiman harus bersyukur. Sebab kalau kemudian menjadi sombong, siapa dulu dong? Ini kan saya, ini pasukan saya, ini penasehat saya, ini kerajaan saya. Selesai sudah. Itu kufur nikmat namanya. Setiap kali kita mendapat nikmat, di sini diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kisah terakhir yang membuat akhirnya Ratu Balkis masuk Islam adalah ketika ayo silakan masuk ke aula. Ratu Balkis melihat, nah itu aula teh cai, kolam, disingsatkeun lah ininya. Tapi kata, enggak usah, ini kristal. Lantainya kristal yang berkilau kayak air, dikira air. Langsung saya masuk Islam bersama Sulaiman, saya gabung. Jadi lihat bagaimana Allah menginginkan, itu contoh kepada kita. Allah ingin umat Islam itu jadi khalifah fil ard itu ya begini teknologinya. Makanya sepanjang sejarah dari masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, sampai 14 abad sampai Turki Utsmani, 14 abad umat Islam menguasai dunia, menguasai peradaban, menguasai teknologi. Tetapi memang satu abad ini, satu abad ini pelan-pelan umat Islam menurun, mundur. Ya, yang tadinya kerajaan Islam itu yang namanya khilafah itu terus ada sampai Turki Utsmani 1924 habis. Udah itu umat Islam dijajah. Gantian sekarang yang memimpin jadi orang barat. Negeri-negeri umat Islam dijajah. Baru merdeka di tahun 40-an, 50-an, 60-an. Sekarang masih berjuang semua umat Islam dalam ekonomi, sains, dan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita meremehkan sains dan teknologi, itu kekuatan.
Kenapa Amerika sampai hari ini menjadi penguasa dunia? Karena dia menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Masih ingat Bu waktu zaman Perang Dunia Kedua? Amerika itu menjadi pemenang perang dunia. Makanya sampai sekarang dia menjadi penguasa dunia. Kenapa bisa menjadi pemenang perang? Karena Amerika yang paling duluan menemukan teknologi bom atom. Semua negara jadi takut. Tadinya semua berlomba-lomba menemukan senjata paling mematikan, ternyata Amerika duluan yang menemukan senjata bom atom dipakai di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang tadinya nggak ngeh ketika Hiroshima dibom, ada apa ya? Tapi begitu Nagasaki dibom dan benar-benar satu kota luluh lantak, baru mereka nyerah. Lalu kayak nama Jepang. Nggak ada yang berani negara di dunia karena Amerika pegang bom paling mematikan di seluruh dunia. Sampai hari ini Amerika masih jadi penguasa dunia. Dia punya 170 pangkalan militer di 170 negara. Jadi kebayang Amerika tuh di Indonesia nggak ada, tapi di Filipina ada pangkalan militer punya Amerika. Di Australia ada. Ya kira-kira jarak sejam lah gitu kalau naik pesawat tempur. Jadi kalau Prabowo macam-macam sama Donald Trump, itu pesawat dalam sejam sudah bisa ngebom Jakarta. Gak usah dari Amerika jauh-jauh. Jadi Amerika hari ini punya ratusan pangkalan militer di 170 negara. Kenapa bisa begitu? Karena dia menguasai teknologi, sains dan teknologi, gitu. Jadi hari ini umat Islam terbalik. Umat Islam justru yang tapi pelan-pelan umat Islam mulai bangkit, kita lihat ya dalam perang di Timur Tengah itu, misalkan Turki, Iran sudah memperlihatkan teknologi. Intinya teknologi. misalkan Turki ya, tadinya tuh Suriah waktu itu dipimpin Bashar Assad, macam-macam sama Turki. Pasukan Turki diserang. Sekian tentara Turki dibunuh. Padahal tentara Turki lagi jadi penjaga perdamaian. Akhirnya ketika Turki nggak habis kesabaran, dikirimlah pasukan drone. Nah ini dalam dunia militer pertama kalinya nggak dikirim satu orang tentara pun, yang dikirim tuh ratusan drone. Langsung takluk hanya dalam 1-2 hari Suriah. Jadi hari ini perang militer udah berubah begitu. Turki sudah menguasai teknologi drone militer. Jadi tentaranya mah cukup di ruang kontrolnya main game gitu. Iya, bom, tembak. Jadi kayak main game, tentaranya mah di ruang kontrol. Yang datang ratusan drone. Jadi hari ini tuh lihat udah berubah cepat. Kemarin ketika Iran diserang oleh Israel, kan kita lihat bersama Israel teh main api ini, nyerang negara yang tiba-tiba nyerang Iran yang nggak pernah nyerang Israel. Dikiranya Iran bakal takluk dalam hitungan hari ya, semua tempat nuklirnya dibom, semua tempat rudalnya dibom, tapi ternyata Iran udah siap, dia sudah punya simpanan tempat tersembunyi, lalu rudal hipersoniknya. Nah ini rudal hipersonik itu lebih dari kecepatan suara. Hipersonik itu kenceng banget, susah ditangkalnya. Kembali lagi teknologi. Nah, makanya umat Islam hari ini harus kembali bangkit, kalau enggak seperti kasus Palestina ya. Orang Israel itu sekarang betul-betul mentang-mentang sepertinya sok saya mau melakukan ini itu, siapa yang berani ngelarang saya, kira-kira begitu. Mereka setiap hari ngebunuhin orang Palestina, sok siapa yang berani nantang saya, siapa yang berani memerangi saya. Tapi bukan karena mereka hebat, dan saya mah dilindungi Amerika, nah gitu. Jadi jika budak letik sebetulnya. Sok wani jeung bapak saya, nah gitu. Bukan, karena semuanya itu kalau tidak dipasok Amerika, senjatanya, rudalnya, tanknya, itu nggak akan ada apa-apanya Israel. Tapi hari ini Israel berbuat sewenang-wenang, kita juga nggak bisa apa-apa. Kenapa? Negara-negara Arab kerajaan itu yang ada di Timur Tengah, Emirat ini kok nggak, justru mereka pelindung nomor satunya. Justru mereka pelindung nomor satunya. Kalau yang negara-negara Emirat ini, kerajaan-kerajaan ini dari dulu udah memerangi Israel, terus
Udah habis dari dulu itu Israel. Nah, jadi hari ini kita sedih ya, umat Islam secara politik, secara teknologi, secara ekonomi kita ini tertinggal. Tapi kita punya kebanggaan, dulu kita pernah jaya, ayo kita kembalikan kejayaan kita. Dan bagaimana kita mengembalikan kejayaan kita? Sebetulnya nggak usah jauh-jauh lagi. Dulu umat Islam maju karena Al-Quran. Hari ini pun kita rahasianya ada dalam Al-Quran. Ya kita bedah saja beberapa ininya ya, kuncinya ya. Kuncinya pasti banyak, kita bahas 3 aja. Yang pertama, kalau umat Islam ingin bisa maju itu harus bersatu. Nah, ini syarat paling dasar. Gimana ayat yang memerintahkan umat Islam untuk bersatu? Ada di surat Ali Imran ya, yang paling jelas ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian umat Islam kepada tali Allah, satu kesatuan dan jangan berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala mencintai umat Islam yang bersatu dan membenci umat Islam yang berpecah belah. Nanti di surat Al-Maidah dikatakan perpecahan itu dari setan. Setan yang membuat kita tuh berpecah belah, meniup-niupkan perpecahan, permusuhan, kebencian, itu setan. Spirit dari salat berjamaah adalah persatuan. Jadi kenapa harus berjamaah? Kenapa berjamaah harus rapat? Kata Rasul jangan sampai ada celah, karena kalau ada celah nanti setan kan masuk di situ. Ya setan bisa masuk dalam berbagai bentuk gitu. Begitu rada jarang bentuknya teh. Nah, setan mah menimbung teuing deket ka urang. Ah, mulai setan membisikkan. Kedah urang kieu kitunya, awas ya. Ah, itulah setan membisikkan ketika, makanya kata Rasul diperiksa dulu. Kalau Rasul mah zaman dulu ya, periksa dulu udah lulus, udah rapat belum, nggak boleh ada celah zaman Rasul mah gitu. Kalau kita mungkin harus pelan-pelan ya, karena kalau belum biasa. Tapi pelan-pelan harus bisa begitu. Jadi jangan sampai umat Islam terpecah belah gara-gara perbedaan fikih, gara-gara perbedaan kelompok, perbedaan jamaah, perbedaan pilihan politik, perbedaan apalagi sekedar perbedaan suku bangsa, nggak boleh. Di mana kita ketemu orang yang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia saudara sesama muslim, brother, sister. Badai di Bandung, badai di Eropa, badai di Arab, badai di mana, ketemu orang, oh dia bertauhid, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, udah dia muslim, saudara kita. Tapi beda fikih mah itu udah biasa. Dari zaman berabad-abad yang lalu juga sudah ada. Rek didiskusikan akhirnya mau beres-beres gitu. Jadi ini kita harus naik level ya. Artinya nanti dalam hal-hal fikih, perbedaan fikih kita harus sudah saling memaklumi lah. Oh da ieu mah ngiring pendapatna imam anu, ieu mah imam anu, toh sama-sama imam urang mah saha. Jadi hati-hati kita mengkritik fikih orang lain, kita lagi mengkritik, misalkan sebenarnya lagi mengkritik Imam Hanafi, Imam Hambali, saha orang teh ngeritik imam. Jadi kita mah sesama pengikut lah gitunya. Oh Anda ikut imam anu, saya ikut imam ini. Ya saya lebih cocok dengan yang ini, kamu lebih cocok dengan sana. Ya nggak apa-apa, silahkan saling menghormati. Tapi dalam membangun ekonomi tadi, sains dan teknologi, hayu orang bareng, nah, kira-kira begitu. Ya saya masih sedih memang kalau lihat YouTube, aduh masih banyak ini para ustadz yang menghidup-hidupkan kembali, mengobar-ngobarkan perbedaan. Nah ini yang nggak boleh ada. Nanti harus naik level kita, umat Islam harus bersatu, NU, Muhammadiyah, mau Salafi, mau apalagi. Logikanya begini aja Bu, kita di lingkungan rumah, bertetangga, kan nggak semuanya Muslim ya. Ya kita mayoritas Muslim, tapi ada juga yang non Muslim, ada yang Kristennya, ada yang Hindunya. Apakah kita harus bermusuhan? Kan enggak. La ikraha fiddin. Urusan keyakinan urusan kamu, tapi iya urusan keamanan RW, urusan kebersihan, urusan pendidikan, tanggung jawab bersama, kudu kerja bareng, kira-kira begitu kan? Dengan non Muslim aja harus begitu, apalagi dengan sesama Muslim.
Tadi ketika Rasulullah datang pertama kali ke Madinah, selain ta'ahki mempersaudarakan satu Ansor, satu Muhajirin, langsung Rasul manggil orang Yahudi. Yuk kita buat perjanjian bagaimana kita akan hidup di Madinah ini. Jadi langsung Rasul mengundang orang Yahudi bikin piagam Madinah, perjanjian. Yuk kita saling menghormati, tidak memaksakan agama. Bahkan sampai ada klausul dalam piagam Madinah itu, kita akan sama-sama saling membela kalau Madinah diserang. Jadi kalau orang Islam diserang musuh dari luar, yang Yahudi wajib bantu. Ketika Yahudi diserang musuh dari luar, orang Muslim wajib bantu. Itu ada perjanjian gitu. Jadi kalau, dan yang terjadi kemudian orang Muslim yang diserang musuh pada perang Khandaq, tapi orang Yahudi nggak mau bantu, mengingkari perjanjian mereka, merobek perjanjian itu. Tapi kalau terjadi sebaliknya, orang Yahudi diserang oleh musuh dari luar, orang Muslim harus wajib bantu berdasarkan perjanjian itu. Nah, nggak bantu Yahudi, itulah Islam, menghormati perjanjian. Nah, ini satu kota, satu negara, harus saling membantu, saling menghormati. Masa musuh-musuhan, nah gitu kan. Jadi syarat yang pertama, umat Islam harus bersatu. Siap ya Bapak Ibunya? Perbedaan fikih mah mangga silahkan, itu bukan masalah besar. Yang penting kamu masih muslim, kita masih muslim, masih bersaudara, harus saling bantu, saling mencintai, saling ukhuwah Islamnya. Nah, yang kedua adalah umat Islam harus mulai meningkatkan kemampuan berpikir. Ini yang kedua ya. Gini, kita ini lama dijajah, dan penjajah itu pasti ingin yang dijajahnya bodoh, betul? Nah, kalau pintar kritis mau ngelawan. Makanya ada cerita, karena waktu itu perlawanan yang paling bandel, yang paling susah, yang paling susah ditaklukkan tuh Aceh. Yang lain tuh cepat. Tuh Aceh tuh lama. Aneh cenah aya naon di Aceh. Kelihatannya nih semangat Islamnya emang beda ini. Maka orang Belanda saat itu mengutus seorang ahli, profesor disebutnya orientalis, profesor ahli ilmu ketimuran, sok tolong pelajari itu rahasianya Islamnya orang Aceh kan kumaha sih supaya kita bisa menaklukkan. Dikirimlah yang namanya Snoek Hurgroje. Nah, kalau di sejarah belajar pasti Snoek Hurgroje. Jadi dia seorang profesor yang ahli soal sosiologi gitu. Dia diminta oleh Belanda tolong dipelajari rahasianya orang Aceh apa sih? Islamnya orang Aceh apa? Itu sampai Snoek Hurgroje itu belajar Islam di Mekah 2 tahun. Dia pura-pura dulu jadi masuk Islam. Punya nama Islamnya Abdul siapa ya? Ayo ingat? Abdul Malik atau siapalah gitu. Jadi dia tuh jadi berjenggot, pakai pokoknya 2 tahun dia belajar Islam di Madinah. Belajarnya nggak tanggung-tanggung di Madinah. Baru setelah pulang dari sana, di sini pun masih disambut sebagai kiai loh. Bahkan kalau tidak salah tuh istrinya dinikahkan dengan anaknya kiai di sini. Dianggap muslim kan ya. Padahal sebenarnya dia sedang itu aja tuh penugasan aja dari pemerintah Belanda untuk bisa mengalahkan Aceh. Nah, pulang ke sini Snoek Hurgroje memberikan nasihat nih, kalau ingin mengalahkan orang Aceh, ini rahasianya. Kamu salah selama ini main heuras wae. Bedakan antara orang yang hanya ibadah, bungkul, dengan orang yang memang punya visi politik, gitu. Yang selama ini perang, itu tuh orang yang punya visi politik. Kalau yang cuma Islam saya mah yang penting ibadah aja, yang penting sholat saya lancar, yang penting ibadah haji lancar, jangan diserang, justru fasilitasi. Makanya sejak itu yang namanya ibadah haji difasilitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi kayak sekarang, loh kok aneh pemerintah kolonial Belanda memfasilitasi jamaah haji? Nah itu dari Snoek Hurgroje. Loh kieu mah tong diperangi, kamu salah merangi yang begini mah. Mereka mah nggak berbahaya. Berbahaya, mana yang punya pikiran politik. Nah ini yang harus kamu perangi, dipisahkan. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua adalah jangan boleh Quran diterjemahkan. Iya, kalau orang Islam tahu artinya, wah makin repot kita nih, semangat jihadnya gawat. Iya, jangan boleh pernah diterjemahkan. Makanya sejak itu pemerintah Hindia Belanda
melarang Al-Quran diterjemahkan. Jadi kalau ketahuan kayak saya di sini membacakan Quran lalu membaca terjemahnya, ditembak langsung. Bahkan saya pernah dengar dari salah seorang ustadz dulu, zaman saya SMA tuh, ada ustadz dari Garut yang dihukum mati, hukum gantung karena ketahuan menerjemahkan Quran. Jadi kiai dari Garut dihukum mati, digantung di Bandung karena berani menerjemahkan Quran. Tapi qadarullah katanya, teu maut-maut digantung teh. Turunkeun deui teh cenghar deh gitu. Sampai akhirnya pulang aja dia, ya sudahlah, setelah berapa kali dipersilahkan pulang dan mapah ya pulang teh. Mungkin memang ini ya. Punya ilmu merenya. Dan jangan lupa kisah Ibu Kartini itu juga beliau seorang muslimah. Dan salah satu pertanyaan beliau itu adalah, saya baca Quran tapi saya ingin tahu artinya, kok nggak boleh gitu. Protes dia. Akhirnya ketika beliau ketemu seorang ulama yang namanya Kiai Soleh Darat, please atuh Kiai terangkan isi Quran teh naon. Karena beliau seorang yang kritis dan cerdas. Ibu Kartini ya. Akhirnya oleh Kiai Soleh Darat dijelaskanlah tafsir Al-Fatihah. Terpukau itu Ibu Kartini teh. Kiai indah banget ya isi Al-Quran itu. Atau semua atau Kiai diterjemahkan. Baru kepikiran Kiai Soleh Darat walaupun sembunyi-sembunyi dan nggak boleh ketahuan sama Belanda. Akhirnya beliau itulah Quran pertama yang diterjemahkan tapi ke dalam bahasa Jawa. Tapi belum selesai beliau meninggal, wafat di tengah jalan. Jadi kitab tafsirnya terjemahnya nggak sampai tuntas. Tapi kebayang dulu umat Islam tuh nggak boleh pinter, nggak boleh tahu isi Quran, nggak boleh mikir, nggak boleh sekolah. Yang sekolah hanya dari kalangan priai-priai gitu ya, bisa ke Belanda. Dan sebetulnya mah kalau kita bicara jujur mah yang menjajah Indonesia 300 tahun itu bukan Belanda, sahacik. Ini para feodal. Mereka lah kaki tangannya Belanda yang menjajah kita. Belanda langsung mah enggak, tapi yang feodal inilah yang sok kumpulkan hasil tani ka dieu. Payahna ngan sakieu nya artosna jual oleh Belanda sekarang kaya raya itu dari sini. Jadi salah satu musuh kita feodalisme dan sampai hari ini masih ada. Oke, jadi yang kedua ini umat Islam harus cerdas ya. Kita harus cerdas, anak-anak kita, cucu kita harus palinter, cerdas. Jadi tolong jangan dimarahin kalau anaknya banyak nanya. Justru itu tanda dia teh kritis, cerdas. Umi, Abi, betul nggak Tuhan itu ada? Tong dicarek. Kamu jangan nanya sembarangan. Diajak ngobrol. Itu artinya dia udah berpikir. Anakmu kalau disuruh bertanya itu nggak berhenti itu pertanyaannya sebetulnya. Cuma karena orang tuanya sering ngelarang aja jadi nggak bertanya. Tapi kalau dipersilahkan sok coba kamu nanya apa aja. Ngaburu dulu itu. Rasa ingin tahu mereka itu. Nah kalau kita jawab dengan cerdas, dengan logis, dengan dialogis, mereka insya Allah akan jadi orang-orang yang cerdas. Umat Islam diajak cerdas. Satu ayat aja yang menggambarkan bagaimana umat Islam diajak cerdas itu dalam surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum apal ya. Sungguh kata Allah kami akan penuhi jahanam itu dengan banyak dari manusia dan jin. Mereka punya hati tapi tidak berpikir, punya mata tapi tidak dipakai melihat, punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Nah kalau kita nurutin Quran mah kita dengar suara burung aja tadi kita terus jadi tafakur. Subhanallah, burung, Allah menciptakan burung yang bisa bersiul. Wah banyak bahan tafakurnya. Nanti dari tafakur itu jadilah ilmu pengetahuan, jadilah teknologi sebetulnya. Dan kita teknologi banyak pinjam dari binatang, dari tumbuhan, dari sekeliling kita. Baik itu yang kedua ya, kita harus pintar ini. Jadi jangan sampai ada orang tua yang sekarang ini misalkan teu naon anak saya mah teu pinter oge matematika na awon, pelajaran di sekolah awon penting soleh. Nah ini salah ini.
Justru kalau anaknya itu soleh tuh senang belajar, senang menuntut ilmu, itu sederhana. Kalau anak kita tidak suka matematika, tidak suka belajar, mungkin gara-gara metode mengajarnya yang salah, itu aja. Itu yang harus perbaiki. Memang betul, saya guru, Bu. Dan memang banyak penyebab dari anak tidak suka pelajaran itu cara mengajarnya, gurunya. Guru juga tidak bisa disalahkan karena guru ditekan dari atas juga, banyaknya administratif, mana laporan, mana iya, mana itu. Jadi guru teh aduh, udah saya nyiapkan ngajar, ditagih nanti laporan, administrasi, gitu. Sistem ini mah. Tapi juga memang ada juga guru-guru yang karena saking marahnya tidak bisa menahan diri, itu bahaya itu. Dulu saya pernah punya murid yang dimarahin sama gurunya karena murid sakit belet itu murid saya. Kamu mah nggak akan jadi apa-apa, ini mah masa depan, gitu sampai keluar kata-kata itu. Terngiang-ngiang di muridnya itu, Bu, saya teh bodoh gitunya, dibawa ke rumah. Nggak pernah boleh ada kata-kata seperti ini. Ya, nah yang terakhir, yang ketiga ini adalah, ya tadi yang pertama persatuan, umat Islam harus bersatu. Kalau nggak bersatu mau mual maju-maju. Dan musuh Islam senang banget kalau umat Islam nggak bersatu kan. Yang keduanya tadi umat Islam harus pinter. Yang ketiganya, nah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan tiap orang itu dengan bakat yang berbeda-beda. Tinggal itu diasah. Misalkan umat Islam saat itu tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ini talenta-talenta yang pinter dalam bidang perdagangan. Kelas dunia ada di Mekahnya itu mereka biasa berdagang antar negara. Poles kalau ada anak yang punya bakat ekonomi berdagang. Biasanya di sekolah masuk dicarikan itu teh. Karena anak begini biasanya bawa ke sekolah teh. bawa makanan buat dijual di kelas gitu. Nanti guru dimarahin guru paling ya. Di sekolah itu tempat belajar. Tidak boleh jualan. Ini mematikan bakat ini. Harusnya diatur, sok kalau dagang gini caranya, jangan sampai ngeganggu belajar ya. Nah, harusnya begitu. Tapi di beberapa pengalaman langsung dimarahin. Dalam sejarah juga ada kisah misalkan ada kenal semua dengan Khalid bin Walid ya. Jenderal. Ini jenderal kelas dunia ternyata. Sampai sekarang tuh orang barat saja masih mengagumi ini jenderal yang luar biasa, jenius. Khalid bin Walid. Di masa sebelum Islam juga dia yang mengalahkan umat Islam di perang Uhud. Nah, jadi kita tidak boleh, kita ini dakwah ya. Kita ini semangatnya dakwah, tidak boleh lihat orang non-muslim itu benci, tidak boleh lihat orang non-muslim itu mendoakan kejelekan. Ini Khalid bin Walid ini orang jenderalnya Quraisy tadinya. Bahkan yang mengalahkan orang Islam di perang Uhud, tapi Rasul melihat potensi dan Rasul mendoakan supaya Khalid bin Walid bisa masuk Islam. Kalau ya, kita lihat sekarang orang Kristen, orang apa, dan suka musuhin Islam, tapi kita lihat potensi, mudah-mudahan dia masuk Islam dan jadi pembela Islam. Itu bukan marahnya aja semangatnya ya. Khalid bin Walid ini bakatnya di militer memang. Makanya oleh Rasulullah diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Jangan tanya kalau masalah fikih atau hafalan, dia enggak, bukan di situ bidangnya. Jadi hati-hati juga, kita jangan menyamakan semua anak kudu dalam standar kesolehan yang sama. Jangan. Khalid bin Walid itu bukan hafiz Quran, bukan ahli agama, ahli fikih, bukan. Dia bidangnya militer, tapi militernya kelas dunia. Orang Romawi takut. Nah, Rasulullah sudah menghargai ini. Ada sebuah hadis yang menyatakan riwayat Muslim bahwa manusia itu seperti barang tambang, an-nasu ma'adin kata Rasul. Seperti emas, seperti perak. Orang terbaik di zaman jahiliyah akan jadi orang terbaik di masa Islam kalau dia faham. Makanya Rasulullah mendoakan coba waktu itu, waktu di Mekah itu mendoakan, ya Allah masukkan satu dari dua Umar supaya bisa masuk Islam. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya walaupun Abu Jahal segalak itu, Rasul mendoakan, ya Allah salah satu dari dua inilah bisa masuk Islam supaya menjadi pembela Islam. Dan Allah mengabulkan Umar bin Khattab.
Itu semangat dakwah mah ya. Jadi kita lihat potensi, kita kembangkan potensi. Hari ini mungkin banyak orang tua yang terlalu memaksakan, misalkan anaknya kudu soleh dalam standar orang tuanya. Kamu harus 30 juz ya. Padahal orang tuanya belum. Cuma karena obsesi kudu anak saya. Soalnya banyak anak yang stres Bu, digitu-gituin teh. Ya biarkan aja kalau memang anaknya berbakat di situ, dorong terus. Tapi bisanya hanya sejus ya sejus aja. Dulu nggak apa-apa. Jadi itu udah bagus gitu. Karena saya pernah dipanggil oleh sebuah sekolah Islam, sekolah Quran. Ceritanya saya mau dikontrak jadi manajer gitu. Jadi apa? Kurikulum. Pertanyaan paling lucu dari mereka adalah, Pak, kita teh ngejanjikan muridnya masuk SD, lulus SD terus 30 juz. Jadi 6 tahun sekolah, padahal bukan boarding. 6 tahun, tos 30 juz. Geningan sesah, Pak. Kedah kumahanya, narah-narah sekali sarab itu. Jadi itu salah menjanjikan, terlalu ambisius. Anak 6 tahun nggak boarding udah 30 juz. Nah, lebih baik kita lihat talent anak, kita asah. Ini ada satu mungkin yang terakhir ya, kisah yang mungkin tidak pernah kalau diangkat tidak pernah digali apa rahasia di baliknya. Ini ada kisah sesudah perang Hunain. Jadi perang Hunain itu perang sesudah Futuh Makkah. Jadi Rasulullah udah Futuh Makkah, orang Makkah udah masuk Islam, tiba-tiba ada ancaman perang dari suku Hawazin. Maka Rasul menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar sekali, 10.000 pasukan. Belum pernah saat itu pasukan sejumlah sebesar itu 10.000. Termasuk orang-orang yang baru masuk Islam diajak. Nah singkat cerita, ketika perang itu awalnya kelihatan mau kalah dulu gitu ya. Karena ternyata pasukan Islam ketika masuk ke lembah yang sempit itu sudah nunggu di tebing kiri, tebing kanan pasukan musuh dengan panah. Pasukan muslim yang baru subuh gini masih gelap, tiba-tiba diserang oleh ribuan panah, kocar kacir langsung. 10.000 pasukan langsung kocar kacir mau bubar itu. Kalau Rasulullah tidak menjadi seorang jenderal yang luar biasa, itu selesai itu perang. Tapi Rasul kemudian mengumpulkan ring satu. Abu Bakar, kadia, Umar, kadia, hanya kira-kira 50 orang. Oke, apa strategi kita berikutnya? Dan bisa membalik jadi kemenangan. Lihat Rasul bagaimana jeniusnya. Di saat sudah kata orang geus eleh ya, ngacana naon geus eleh, tapi Rasul cukup dengan 50 orang membalik keadaan. Tapi yang akan jadi yang kita angkat adalah sesudah perang. Ini gonimahnya kan banyak. Dan biasa kalau sudah perang itu pembagian gonimah. Jadi zaman dulu mah tentara tidak dibayar. Enggak kayak kita sekarang digaji, enggak. Mereka itu nanti setelah perang kalau menang dapat gonimah, gitu. Salah satu motivasinya. Nah ini ada ribuan unta, ribuan domba gitu ya. Rasul sedang membagi-bagi gonimah. Tapi ternyata gonimah itu hanya dibagi kepada orang-orang Muslim yang baru masuk Islam. Abu Sufyan, Muawiyah ini ya sekian puluh atau sekian ratus unta ya. Ya Rasul pun anak ente. Oh iya untuk anaknya juga. Terus aja Rasul teh anu dikasih teh orang Mekah. Orang Ansor nggak diajak bicara sama Rasul, belum diajak bicara dan kukulutus tah. Kieu nya kata orang Ansor teh. Kalau udah ketemu dengan keluarga besarnya dilupakan kita nih, lupa sama kita. Kira-kira begitulah kukulutusnya orang Ansor teh nya. Lalu salah seorang dari orang Ansor ini lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, punten pisan nih orang Ansar nuju ke kulutus. Kieu. Kamu sendiri gimana? Ya saya juga Ansor ya Rasul. Gitulah kira-kiranya sami gitu. Ya udah kumpulkan sini orang Ansar kumpulkan. Nah, jadi Rasul sebagai pemimpin mendengar itu langsung saya kumpulkan. Kita bereskan. Wah Rasul muji-muji orang Ansor di situ teh. Saya teh kalau tidak lahir di Mekah mah saya teh orang Ansor. Kemanapun orang Ansor pergi, saya pasti berada bersama orang Ansor. Mudah-mudahan orang Ansor teh masuk surga, kata Rasul. Sok, sekarang kamu pilih, kata Rasul teh. Mending Allah dan Rasulnya, atau sampah dunia itu yang mau kamu pilih. Disebutnya sampah dunia, teh. Mercy, rumah mewah, kata Rasul teh.
Harta gonimah teh kata Rasul, mau sampah dunia itu atau mau Allah dan Rasulnya? Ya pasti Allah dan Rasulnya. Caririk orang Ansor teh nangis gitu. Selesai, dibagi gitu. Kelihatan seperti tidak adil ya. Ini orang Ansor yang udah ngabela, yang udah mati-matian kok nggak dapat. Kenapa nih orang Mekah yang baru masuk Islam, baru perang sekali hari tadi pada kabur sebetulnya tadinya. Kalau kemudian tidak berbalik perang, kenapa dapat ghanimah begitu banyak? Rahasianya ini yang mungkin. Pertama, Rasul sudah percaya kualitas keimanan orang Madinah. Betul, pukul itu manusiawi. Tapi kan ketika dijelaskan sebentar juga tas beres. Kami memilih Allah dan Rasulnya. Cekap. Udah beres. Tapi Rasulullah melihat masa depan. Jadi gini, ini kembali lagi ke talent tadi ya. Kembali lagi ke talent. Bahwa Rasulullah melihat kalau urusan politik itu yang nanti akan memimpin umat Islam orang-orang Quraisy. Coba lihat Khulafaur Rasyidin teh siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang Ansor atau orang Muhajirin? Muhajirin orang Mekah semua. Sesudah itu bergantilah jadi dinasti Umayyah orang mana eta? Quraisy. Sesudah itu berganti lagi Abbasiyah orang mana? Quraisy. Rasulullah sudah melihat kalau soal potensi politik orang Quraisy yang jauh lebih hebat daripada orang Ansor. Mereka yang nanti akan jadi pimpinan politik mereka. Makanya ada hadis pemimpin itu orang Quraisy kata Rasul. Maka Rasul sengaja membeli hati orang-orang Quraisy supaya Islamnya makin kuat. Sampai ada dikisahkan orang yang mendapatkan ghanimah, dia berkata, sebelum ini tuh Muhammad orang yang paling saya benci. Tapi sesudah dapat ghanimah, Muhammad orang yang paling saya cintai. Ya memang orang mu'alaf begitu. Tapi itulah strategi Rasul menjinakkan orang-orang Quraisy. Karena Rasul paham kalau urusan politik ke depan ini orang Quraisy. Kebayang orang Quraisy itu tadi Mekah itu pusatnya Jazirah Arab. Setiap tahun orang haji ke sana. Jadi haji udah ada sejak zaman dulu. Kemudian perdagangan internasional, orang Quraisy itu udah level internasional gitu. Jadi inilah yang disebut talent. Rasul paham betul talent. Makanya ada sahabat yang soleh, Abu Zar Al-Ghifari pernah nanya ke Rasul, saya tuh diangkat jadi gubernur ya. Rasul tahu Abu Zar Al-Ghifari ini orang soleh, tapi dia lemah. Rasul tinggal sih, enggak ya Abu Zar, karena kepemimpinan itu butuh sesuatu yang kuat, akan jadi penyesalan bagi orang yang tidak kuat menanggungnya. Jadi soleh belum tentu siap jadi presiden, soleh belum tentu siap jadi wali kota. Hati-hati. Ya, jadi iya mah hafalannya 30 juz berarti siap kita calonkan jadi wali kota. Sebentar. Jadi wali kota itu butuh kemampuan-kemampuan kenegaraan, pengelolaan. Ada cerita ustadz yang baru pertama kali jadi anggota legislatif langsung mundur lah, maksudnya karena ketika di sidang ternyata dalam sidang DPRD itu orang saling maki-maki, pukul meja. Itu biasa, cina saya begini. Ustadz soleh, jelas. Tapi yang namanya politik ya seperti itu. Luar biasa politik mah. Jadi butuh orang-orang yang bertalenta politik. Nah jadi sekali lagi nih yang terakhir, bahwa kunci kemenangan atau kejayaan kembali umat Islam itu ketika kita mengasah talenta yang ada di tengah umat ini. Orang Indonesia itu jumlahnya udah 280 juta. Pasti lu talenta ahli di bidang sains, teknologi, ahli di bidang militer, ahli di bidang ekonomi, dagang, ahli di bidang seni, pasti ada jenius-jeniusnya itu pasti pebalatak. Ahli di bidang olahraga nggak akan kekurangan. Nah tinggal kita temukan, kita asah sesuai talentanya. Jangan dipaksa keluar dari talentanya itu karena Allah sudah menciptakan kita berbeda-beda kan. Walaupun saudara kembar bisa jadi talentanya mau beda, bakatnya mau beda. Nah itu teh anugerah Allah untuk kita asah karena dia udah diciptakan dengan misinya sendiri. Kayak saya senang ngajar, bakatnya. Memang sama Allah berarti misinya kamu teh jadi guru.
Kamu pinter dagang, berarti kamu teh misinya sok majukan ekonomi Islam. Bikin perdagangan umat Islam jadi maju. Nah gitulah kira-kira. Setiap kita punya bakat dan di dalam bakat itu ada misi yang Allah selipkan kepada kita. Ya begitu, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya adalah mari kita kembalikan kejayaan umat Islam supaya kita bisa jadi pemimpin peradaban lagi seperti di masa lalu. Dimulai dengan aja jaga persatuan, kedua jadi muslim yang cerdas, dan ketiga kita gali potensi kita, anak-anak kita, cucu kita, dan kita poles supaya jadi potensi kelas internasional, kelas global, supaya kita bisa kembali menjadi pemimpin umat manusia. Walau alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.